Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Miss Yani, mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Seperti Kasih-Mu. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dibangunkan pagi yang segar, diberkati Tuhan, dikasih badan sehat, dilindungi Tuhan. Sekarang kami dan berkat sekarang kami semua mendengarkan firman Tuhan dari Miss Yani. Tuhan berkati internetnya biar lancar. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami semua membaca Alkitab. Tuhan berikan kami hikmat dan berkat. Menurut Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Miss Yani. Terima kasih Clifford yang sudah memimpin pembukaan dan juga doa pembukaan untuk Renami hari ini. Anak-anak, Renami kita pada hari ini diberi tema melayani seperti Yesus. Dan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari bersama-sama kita membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Anak-anak, jika kalian diminta untuk memilih di antara dua profesi ini, profesi manakah yang akan kalian pilih ketika kalian sudah dewasa nanti? Apakah kalian akan menjadi seorang pelayan? Atau kalian akan menjadi seorang bos? Miss yakin bahwa banyak di antara kita pasti ingin menjadi seorang bos dibandingkan menjadi seorang pelayan, kan? Karena biasanya seorang pelayan bertugas untuk melayani apapun yang menjadi perintah atau keinginan dari bos mereka. Sebaliknya, menjadi seorang bos merupakan impian hampir semua orang. Karena kita berpikir bahwa kalau kita menjadi seorang bos, maka kita akan mempunyai banyak anak buah ataupun pelayan
yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ataupun perintah kita. Nah, inilah mengapa banyak orang yang lebih ingin menjadi bos dibandingkan seorang pelayan. Pekerjaan menjadi seorang pelayan bukan hanya ada pada masa sekarang saja, tetapi pekerjaan pelayan sudah ada sejak masa dahulu kala, bahkan sejak masa di mana Tuhan Yesus hidup. Pada masa Tuhan Yesus hidup, pekerjaan pelayan juga bukan sebuah pekerjaan yang paling diinginkan semua orang. Seperti yang kita semua tahu, bahwa menjadi seorang pelayan berarti kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang adalah bos kita. Oleh sebab itu, tidak semua orang ingin menjadi seorang pelayan. Nah, tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang berbeda kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mau menjadi seorang pelayan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa menjadi pelayan atau melayani orang lain itu jauh lebih penting daripada menjadi orang yang ingin selalu dilayani. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya ini bukan hanya melewati kata-kata saja, tetapi Tuhan Yesus justru secara langsung mempraktekkan bagaimana menjadi seorang pelayan dengan cara membasuh atau mencuci kaki dari murid-muridnya. Pada masa itu, pekerjaan mencuci kaki adalah pekerjaan dari seorang pelayan. Ketika tuannya baru pulang dari bepergian dan kakinya dalam keadaan kotor, maka biasanya seorang pelayan akan mengambil air dan juga kain lap, kemudian mencuci kaki tuannya di depan pintu rumah dan melapnya hingga kering sebelum tuannya masuk ke dalam rumah. Ketika jamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan mengambil sebuah kain dan juga air yang ditaruh di sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saja murid-muridnya menjadi kaget, karena bagi murid-muridnya Tuhan Yesus adalah guru sekaligus pemimpin mereka. Seharusnya bukan Tuhan Yesus yang mencuci kaki mereka, tetapi merekalah yang seharusnya mencuci kaki Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru dan juga pemimpin, justru mau melakukan sebuah pekerjaan yang tidak banyak orang mau lakukan, yaitu pekerjaan melayani dengan cara mencuci kaki ke-12 muridnya. Tuhan Yesus ingin agar para murid mengingat dan juga meniru sikap Tuhan Yesus di dalam mereka melayani orang lain. Nah, sikap seperti apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan kepada murid-muridnya ketika mereka melayani? Tentu saja sikap rendah hati di dalam melayani orang lain. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga pemimpin seharusnya dilayani. Tetapi Tuhan Yesus justru mau merendahkan dirinya untuk mencuci kaki ke-12 muridnya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita tidak mungkin bisa melayani jika kita menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Seseorang yang menganggap dirinya adalah bos, apalagi tuan, tidak mungkin mau untuk melayani orang lain. Sebaliknya, seseorang yang menganggap dirinya adalah seorang pelayan, merekalah yang mau dan bisa untuk melayani orang lain. Tuhan Yesus ingin kita untuk bisa bersikap rendah hati, mau melayani,
mengulurkan tangan dan membantu orang lain yang membutuhkan tanpa melihat siapa yang kita bantu. Banyak orang baru mau melayani dan menolong orang lain ketika orang tersebut memiliki kriteria atau ketentuan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita baru mau membantu teman kita ketika teman kita juga pernah membantu kita. Kita baru mau membantu orang lain jika orang itu memiliki suku dan ras yang sama dengan kita. Kita baru mau membantu orang lain ketika orang itu punya agama yang sama dengan kita. Nah, tentu saja bukan hal ini yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Justru sebaliknya, Tuhan ingin kita bisa melayani, menolong, membantu siapa saja yang ada di sekeliling kita. Tidak peduli apa yang sudah Dia lakukan kepada kita, tidak peduli apa agama mereka atau apa ras mereka. Tuhan ingin kita bisa menolong semua orang, membantu orang lain tanpa memperhatikan perbedaan ataupun status yang ada di antara kita. Tuhan yang adalah juru selamat mau untuk merendahkan dirinya dan melayani murid-murid dan manusia. Apalagi kita yang adalah manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, Tuhan ingin kita bisa seperti Tuhan yang rendah hati dan mau melayani, mau menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Kita bisa memulainya dari rumah kita sendiri. Ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan, maka marilah kita membantu mereka. Kita bisa mulai dari tetangga kita sendiri. Ketika kita melihat tetangga kita membutuhkan pertolongan, maka jangan ragu-ragu untuk kita bantu mereka. Kita bisa mulai dengan orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa mulai lewat orang-orang yang selama ini sudah banyak membantu kita. Seperti asisten rumah tangga kita di rumah, atau babysitter atau mbak kita di rumah, atau mungkin tukang sampah yang sering mengambil sampah di depan rumah kita. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, ketika mereka membutuhkan bantuan kita, atau ketika kita melihat mereka sedang kesulitan, maka jangan ragu untuk kita menolong dan membantu semampu yang bisa kita lakukan. Anak-anak, mari kita mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai murid-murid Tuhan, kita juga seharusnya mau untuk melayani orang lain, bukannya malah minta dilayani. Mari kita semua menjadi pelayan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dan bukan menjadi bos yang ingin dilayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita akhiri renami kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami agar kami mau melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami tanpa memandang latar belakang maupun perbedaan di antara kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi orang yang peduli dan mau mengulurkan tangan kami untuk membantu orang lain. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai setiap aktivitas kami. Kami akan belajar sehingga ilmu pengetahuan yang kami dapatkan di bangku sekolah dasar ini di kemudian hari dapat kami gunakan untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati pikiran kami, telinga kami, agar kami dapat berkonsentrasi. Kami dapat mendengar, kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang akan mengajari kami. Berikanlah mereka hikmat dan pengertian agar apa yang mereka ajarkan bisa kami mengerti dengan baik.
Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami kerjakan, sehingga semua itu boleh mendatangkan kebaikan untuk kami dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, renungan awal minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.